Debu beterbangan di arena saat pintu-pintu kandang terbuka lebar, melepaskan seekor kuda liar yang kuat dengan seorang penunggang yang dengan tekad kuat berpegangan erat di punggungnya. Sorak-sorai penonton yang menggelegar bercampur dengan derap kaki kuda, menambah semangat kuda itu untuk meronta dengan ganas demi melepaskan beban tak diinginkannya. Trenton Montero bergerak selaras dengan Bronc yang meliuk-liuk, mengayunkan kaki dengan presisi dan gaya selama 8 detik yang menegangkan. Inilah dunia Trenton. Warisan menunggang kuda liar mengalir dalam darahnya dari generasi ke generasi. Dengan sentakan terakhir, Trenton melompat turun dari kuda dengan pendaratan yang anggun, mendarat dengan ringan saat debu mulai mengendap. Tepuk tangan yang memekakkan telinga meledak untuk aksi sempurna Cowboy Nevada. Trenton mengangkat topinya dan mengangguk. Gema sorak-sorai masih terdengar saat dia keluar dari arena. Skornya sebuah skor 90,5 di National Finals Rodeo 2019 adalah nilai tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Namun hanya 4 tahun kemudian, penunggang Bronco profesional Trenton akan menunggangi Bronc untuk terakhir kalinya dan menjalani tunggangan terakhirnya yang mengerikan. Bergabunglah bersama kami saat kami mengungkap detail di balik insiden Owyhee County Rodeo yang secara tragis mengakhiri karir Trenton Montero yang sedang berkembang. Bagi Trenton, rodeo bukan sekedar karir, tetapi juga hak sejak lahir, benang penting yang terjalin dalam kisah keluarganya. Ayahnya, Glenn, membuka jalan sebagai seorang penunggang Bronc berpelana profesional. Pamannya, Mike, mengikuti jejaknya dalam nomor menunggang tanpa pelana, sementara Leonardo menekuni menunggang banteng. Bahkan bibinya, Susan, meraih gelar juara rodeo perguruan tinggi tingkat nasional dalam breakaway roping dan goat tying. Trenton tumbuh besar menikmati sensasi dan petualangan rodeo, menjadikan sosok-sosok legendaris seperti keluarganya sebagai panutan. Sebagai anak-anak di peternakan keluarganya, Trenton sering berpura-pura benda-benda acak adalah kuda liar yang mengamuk, menantang dirinya sendiri untuk tetap bertahan selama 8 detik penuh kegilaan. Saat SMA, dia mengasah keterampilan rodeo yang sesungguhnya, menunggangi sapi steer dan kuda Bronc di acara-acara kecil lokal. Remaja itu menunjukkan bakat alami dan keberanian saat menunggangi hewan-hewan besar itu. Dalam benak Trenton, tidak ada kuda Bronc atau sapi jantan yang bisa menakutinya. Kekuatan mereka memicu motivasinya untuk menaklukkan ujian ketangguhan dan tekad tertinggi di arena rodeo. Ketika Trenton mendaftar di New Mexico State University, pendidikan dan rodeo menjadi saling terkait. Dia mendapatkan beasiswa rodeo dan lolos ke final nasional perguruan tinggi 3 kali dalam lomba bareback riding dan bull riding. Di sela-sela kelas, Trenton berlatih breakaway roping dan goat tying dan mengakui keterampilan itu berkat bibi legendarisnya. Dia lulus dengan gelar di bidang bisnis pertanian dan minor administrasi bisnis. Bukti bahwa rodeo melengkapi, bukan menggantikan studinya. Setelah menjadi profesional, Trenton sangat fokus pada nomor menunggang kuda Bronc tanpa pelana. Dia tertarik pada lomba yang dianggap sebagai salah satu tantangan terbesar dalam rodeo. Penunggang harus bertahan dengan satu tangan selama 8 detik yang melelahkan, sementara kuda di bawahnya melakukan segala cara untuk membanting tubuhnya ke tanah. Kekuatan, fleksibilitas, dan teknik gerakan kaki yang sempurna dibutuhkan untuk menguasai tarian penuh kekerasan antara manusia dan binatang. Kemenangan menuntut ketahanan terhadap rasa sakit yang luar biasa, sambil membuat aksi menunggang terlihat anggun dan seolah tanpa susah payah. Bagi Trenton, tidak ada acara rodeo lain yang sebanding dengan sensasi dan kepuasan dari menunggang kuda tanpa pelana. Dia bertekad untuk berprestasi meskipun ada risiko yang sangat besar, tulang patah, ligamen robek, gegar otak. Cowboy Nevada menempatkan ketangguhan mental dan fisik di atas segalanya, berkomitmen pada latihan dan pengondisian fisik tanpa henti yang dibutuhkan dalam menunggang kuda tanpa pelana. Pada tahun 2019, obsesi Trenton terhadap kesempurnaan berujung pada tahun yang menjadi titik balik. Masih segar dalam ingatannya adalah aksi menunggang epik dengan skor 90,5 poin di National Finals Rodeo. Dia juga memenangkan gelar di beberapa rodeo besar, Pikes Peak, St. Paul, dan Rancho Mission Viejo. Dari kemenangannya tahun 2019 hingga 2023, Montero terus mendominasi rodeo, menang di berbagai ajang dan memperkuat statusnya di dunia rodeo bareback. Tujuannya adalah melampaui warisan ayahnya, terus berkembang hingga ajang rodeo bareback yang krusial di Moxa Pro Rodeos Half Crow pada 10 Agustus 2023. Antusiasme terhadap penampilan Montero di Owyhee County Rodeo di Homedale, Idaho sangat terasa. Montero tampil dengan baik, memikat penonton dan memastikan mereka mendapatkan hiburan yang sepadan dengan uang yang mereka keluarkan. Saat Trenton berdiri terpukau di arena rodeo pada hari naas di bulan Agustus tahun 2023, semua yang ia cintai menyatu dalam satu momen. Istrinya Maria dan bayi mereka Noah yang baru berusia 15 hari duduk di dekatnya, menyaksikan semangat ayahnya dari dekat untuk pertama kalinya. Maria berseri-seri karena bangga pada penunggang Bronco pemberani yang kini menjadi pria yang mengutamakan keluarganya. Tahun-tahun awal pasangan itu penuh tantangan.
Trenton. Maria kuliah, sementara Trenton harus menyambi beberapa pekerjaan dan menanggung tagihan untuk tetap bertahan secara finansial. Tapi sekarang, setelah pendidikan mereka selesai dan mereka harus mengurus seorang bayi laki-laki, mereka akhirnya menetap di sebuah rumah dekat Jerome, Idaho. Trenton bisa sepenuhnya membenamkan diri dalam latihan rodeo yang ketat. Keluarganya yang penuh kasih menjadi inspirasi baginya untuk terus meraih mimpinya, mengikuti jejak para pria Montero di dunia rodeo profesional. Dengan bayi Noah di pelukan Maria, dia duduk di antara kerumunan dengan penuh semangat menantikan penampilan suaminya. Arena rodeo bergemuruh saat pintu kandang terbuka, melepaskan seekor kuda rodeo yang beringas bernama Midnight Train ke dalam arena. Trenton berjuang menghadapi gerakan liar kuda di bawahnya saat kuda itu mencoba melemparkannya dari punggungnya. Selama 8 detik yang menegangkan, dia bertahan dengan kuat, menunjukkan kemahiran luar biasa dalam bidangnya. Penampilan Montero yang meraih 79 poin akhirnya membawanya finish di posisi kedua yang patut dipuji pada acara yang sayangnya menjadi yang terakhir baginya. Saat debu mulai mereda, penonton menantikan turunnya Montero dari kuda rodeo itu seperti biasanya, siap untuk menerima sorak-sorai dari para penonton. Namun, takdir berubah dengan cepat. Kuda yang baru saja ia taklukkan tersandung, dan secara tiba-tiba kuda itu terjatuh berguling di atas Montero. Berat Midnight Train yang mencapai 1.500 pon jatuh tepat di tubuh Trenton. Tangan Maria langsung menutup mulutnya, menyaksikan dengan tak berdaya saat suaminya menghilang di bawah hewan raksasa itu. Suasana perayaan seketika berubah menjadi suasana penuh kekhawatiran dan kegentingan. Di dunia rodeo profesional, keselamatan sangatlah penting. Selama setiap acara rodeo, setiap peserta diwajibkan memakai topi sebagai bagian dari kode berpakaian Professional Rodeo Cowboys Association. Namun, mereka yang berpartisipasi dalam nomor rough stock dihadapkan pada pilihan untuk memakai topi koboi atau helm. Sementara para penunggang tanpa pelana sering memilih topi koboi yang ikonik, penunggang banteng lebih mengutamakan helm untuk perlindungan ekstra dari kekuatan banteng yang luar biasa. Terlepas dari pilihan pelindung kepala mereka, peserta rodeo umumnya mengenakan rompi untuk melindungi diri dari kemungkinan cedera. Dirancang untuk menyerap benturan dan melindungi organ vital, rompi ini terbukti sangat penting dalam mengurangi risiko yang terkait dengan terlempar, terinjak, atau tertusuk tanduk banteng. Montero, meskipun tidak menghadapi ancaman tanduk banteng, berada dalam situasi berbahaya ketika kudanya terguling menimpanya, menyebabkan cedera parah yang melebihi kemampuan pelindung dari rompi tersebut. Akhirnya, terlihat lagi, Trenton tertatih-tatih berdiri dengan bantuan. Yang membuat semua orang cemas, dia menunjukkan kesulitan bernapas. Koboi yang terluka itu segera diterbangkan ke pusat trauma di Boise. Setibanya di St. Alphonsus Regional Medical Center, Trenton segera dibawa menjalani operasi darurat. Kondisinya sangat kritis. Dokter menemukan robekan pada limpa dan pankreas, serta patah tulang rusuk yang menyebabkan organ dalam mengalami pendarahan. Salah satu paru-parunya telah kolaps, sementara berat Midnight Train telah menghancurkan panggul Trenton dan mematahkan tulang dadanya. Yang paling kritis, dampak kuda yang mendarat langsung di tubuh Trenton telah membuat aortanya robek. Tanpa intervensi cepat, dia bisa kehabisan darah dalam hitungan menit. Para ahli bedah berpacu melawan waktu. Mereka berhasil menanamkan stent aorta untuk menghentikan kebocoran darah yang kritis. Tetapi kerusakan besar sudah terjadi. Mereka terpaksa mengangkat limpa Trenton dan bagian dari organ lainnya, masih belum yakin apakah tubuhnya bisa pulih dan berfungsi kembali. Ayah berusia 31 tahun itu bertahan hidup dengan susah payah, diintubasi di ICU, sementara dialisis berusaha menstabilkan gagal ginjal dan rentetan komplikasi yang tak kunjung reda. Jam demi jam yang menyakitkan di rumah sakit perlahan-lahan berubah menjadi hari-hari yang melelahkan. Trenton tetap dibius, tubuhnya terlalu parah untuk berada dalam keadaan sadar. Maria yang dilanda kesedihan hampir tidak pernah meninggalkannya, berdoa agar kekasih masa SMA-nya bisa melawan peluang yang nyaris mustahil itu. Noah kecil harus dirawat oleh kerabat karena ibunya terus berjaga, berharap ada secercah harapan. Saat masa rawat inap Trenton melewati 2 minggu, racun dalam darahnya terus menumpuk. Sementara beberapa organnya nyaris gagal berfungsi. Dokter dengan berat hati memberitahu Maria bahwa tanpa serangkaian transplantasi dalam waktu dekat, sistem tubuh Trenton bisa mati total secara permanen. Sumber daya segera dikerahkan, dengan putus asa mempersiapkan tubuh Trenton yang sudah babak belur, agar bisa bertahan menjalani operasi besar lagi dengan harapan mendapat sedikit waktu tambahan. 1 minggu yang menyakitkan kembali berlalu. Jantung Trenton yang tangguh terus berdetak, meskipun Trenton mengalami kejang-kejang, pendarahan, dan dialisis ginjal setiap 48 jam. Maria membacakan pesan-pesan penghiburan dari komunitas rodeo, mengenang kenangan berharga untuk merangsang reaksi apapun dari suaminya yang sedang koma.
Dia sangat merindukan untuk menatap kembali mata coklat hangat Trenton, untuk mendengar suaranya berbisik bahwa dia mencintainya. Tapi koboi rodeo itu tetap terkurung dalam kegelapan. Pada tanggal 30 Agustus, pertarungan Trenton Montero selama 20 hari akhirnya berakhir. Organ dalam Trenton Montero yang hancur tidak bisa bertahan lagi. Saat istri Trenton Montero dan keluarga besarnya mengelilingi ranjang rumah sakitnya, monitor jantungnya menunjukkan garis datar. Meskipun para dokter yang kelelahan telah melakukan segala upaya penyelamatan yang tersedia. Terpukul dan membisu, Maria menyaksikan para dokter perlahan menghentikan upaya resusitasi pada kekasih masa SMA-nya. Trenton hanya bertahan 2 minggu setelah merayakan kelahiran Noah. Hanya cukup lama untuk menggendong putranya yang baru lahir sebelum waktu berharga mereka bersama berakhir untuk selamanya. Istrinya, Maria, tidak bisa mempercayai apa yang sebenarnya terjadi, tapi dia harus tetap tegar demi merawat Noah yang baru berusia 3 minggu. Dia menulis sebuah catatan penuh duka di halaman Instagramnya, menyibaratkan Trenton sebagai malaikat yang akan menjaga dia dan Noah. Sebuah acara mengenang kehidupannya diadakan pada tanggal 6 Oktober untuk menghormati mendiang legenda tersebut. Foto dan video diputar di layar proyeksi, gambar-gambar yang menangkap senyum cerah Trenton sejak kecil, saat menikahi kekasih SMA-nya, hingga kegembiraan murni saat menunggang Bronco di seluruh negeri. Saat acara peringatan selesai, 2 anak didik Trenton di nomor tunggang kuda rodeo liar berjalan masuk ke arena sambil membawa topi koboi yang mewah. Diliputi oleh emosi, mereka memberikan penghormatan ini kepada janda Maria dan bayi Noah, sebuah simbol semangat rodeo Trenton yang tak terkalahkan melindungi keluarganya selamanya. Lalu, satu video terakhir pun dimulai. Sebuah kompilasi dari aksi menunggang brong tanpa pelana terbaik Trenton selama bertahun-tahun, termasuk aksi legendaris dengan skor 90,5 itu. Tepuk tangan yang bergemuruh terdengar saat bakat luar biasa dan semangat tak kenal takut Trenton membakar arena untuk terakhir kalinya. Air mata mengalir di wajah-wajah yang telah menua, mencerminkan kebanggaan yang manis pahit terhadap pahlawan kebanggaan kampung halaman mereka. Dan pada saat itu, warisan Trenton Montero menjadi abadi bersama generasi keluarga rodeonya.